Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gedung Mahkamah Konstitusi kita baru saja melaksanakan persidangan pemeriksaan pendahuluan yang kedua terhadap perkara judicial review pasal 1765 KUH Perdata sampai 1768 KUH Perdata tentang klausul-klausul yang mengandung riba. Jadi pasal-pasal itu adalah sengaja kita uji di Mahkamah Konstitusi. Ini pertama kali sepanjang sejarah di negara Republik Indonesia pasal mengandung riba itu untuk dievaluasi, karena itu muncul dalam KUH Perdata yang merupakan peninggalan dari kolonial Hindia Belanda. Nah, batu uji yang kita masukkan sini adalah tentang bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 UUD 45 bahwa negara Indonesia adalah negara republik. Nah, mengapa demikian? Karena konsep negara republik, The Founding Fathers Indonesia ini tidak pernah memberikan bagaimana secara komplit atau ada tentang bagaimana rujukan negara republik. Yang ada adalah dalam risalah PPKI dan PPKI disebutkan bahwa negara republik adalah yang sudah diketahui umum. Maka dari itu rujukan negara republik maka kita harus mengacu kepada Plato, karena Plato lah yang memiliki kitab republik. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles memiliki kitab politik yang menjelaskan bagaimana republik. Yang ketiga adalah Cicero pada masa Romawi kuno. Cicero memiliki kitab Republik. Jadi tiga orang inilah yang bisa dijadikan rujukan bagaimana konsep negara republik itu. Nah, apa kata Plato terkait dengan perihal riba? Plato mengatakan dalam kitabnya The Offices, dia mengatakan bahwa riba itu adalah perbuatan yang keji, seperti mencari keuntungan dengan membunuh. Nah, kemudian pendapat dari Aristoteles dalam kitabnya Politik juga mengatakan riba adalah perbuatan yang tidak alami, tidak manusiawi, tidak fitrah. Nah, maka itu tidak cocok bagi negara republik. Nah, yang ketiga adalah tentang pendapat Cicero. Cicero, konseptor negara republik pada era Romawi, sangat menentang dengan adanya riba. Karena Cicero mengatakan riba adalah perbuatan yang kejam, seperti menghasilkan uang dari anak uang. Jadi ini tiga konseptor negara republik ini, mereka semuanya setuju bahwa riba itu tidak cocok untuk negara republik. Nah, maka dari itu klausul-klausul dalam aturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara republik tidak juga bisa mengadopsi pasal-pasal yang mengandung riba. Jadi soal pembungaan uang dalam utang piutang, maka itu tidak boleh diberlakukan riba, karena negara republik tidak bisa mengadopsi hal itu. Nah, itu adalah pesan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi warisan harus kita tegakkan untuk menuju Indonesia sebagai negara republik. Nah, yang kedua yang harus kita catat adalah riba ini juga menjadi persoalan sosial yang sangat besar, baik dari level individu sampai level dunia. Nah, karena korban riba bukan cuma individu hari ini, tapi juga dalam konteks nasional dan dunia. Nah, maka dari itu ini adalah menjadi persoalan yang sangat serius yang harus kita bahas bersama. Apakah layak aturan perundang-undangan masih memasukkan klausul-klausul riba? Jadi ini bukan konteksnya intoleransi, tapi adalah bagaimana mewujudkan cita-cita negara republik sebagaimana warisan The Founding Fathers kita. Nah, dari situlah maka republik adalah suatu sistem yang fitrah yang harus kita wujudkan bersama. Nah, dari gedung Mahkamah Konstitusi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.